Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku, agar mereka paham mendengar perkataanku. Baik, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang janji Allah terhadap orang-orang yang suka beristighfar, terhadap orang-orang yang rajin sekali melafazkan istighfar. Maka mata ini sering sekali kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah tidak ridho, Allah tidak suka. Kemudian telinga ini sering sekali mendengar berita-berita yang Allah juga tidak ridho. Kemudian mulut ini barangkali sering sekali kita gunakan untuk menceritakan aib seseorang, kita gunakan untuk memfitnah, kita gunakan untuk berkata bohong. Lalu kemudian tangan kita, kaki kita barangkali sering kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah dengan kita banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh memberikan janjinya kepada orang-orang yang rajin melafazkan istighfar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada mereka, minta ampunlah kepada Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa, maka kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar, karena dengan kita memohon ampun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian yang kedua yaitu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat di sini bukan hanya bermakna hujan yang sesungguhnya, tetapi juga keberkahan, kemudian limpahan rezeki dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan memberikan harta yang banyak, kata Allah. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan akan memberikan kamu keturunan yang banyak, akan memberikan kamu anak yang banyak. Anak bukan berarti bermakna psikologis, tetapi juga anak bisa saja anak-anak perusahaan dari yang kita miliki. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tentang hal-hal yang bersifat duniawi, Allah juga menjanjikan hal-hal yang bersifat ukhrawi pada ayat yang ke-12, yaitu waja'al lakum jannatin waja'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kamu surga yang di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Jadi itulah 4 janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sangat rajin beristighfar, kepada orang-orang yang sangat rajin melafazkan istighfar. Kisah untuk menutup materi saya hari ini, yaitu seorang pedagang roti yang sangat rajin melafazkan istighfar, yang kemudian suatu ketika beliau melihat orang yang keluar dari masjid yang diusir oleh takmir masjid. Lalu kemudian orang tersebut keluar ke teras masjid, dan ke teras masjid pun dilarang oleh takmir masjid. Akhirnya takmir masjid mengusir orang tersebut keluar. Lalu seorang pedagang roti melihat keadaan tersebut, meminta kepada musafir tersebut untuk menginap ke rumahnya. Dan menginaplah seorang musafir ini di rumah seorang pedagang roti. Lalu kemudian seorang musafir tersebut melihat bagaimana seorang pedagang roti itu ketika melakukan pekerjaannya dalam pembuatan roti, dia selalu berkomat kamit. Lalu bertanyalah seorang musafir tersebut, wahai pedagang roti, apakah yang engkau baca? Mengapa engkau selalu berkomat kamit ketika kamu membolak-balik
adonan untuk membuat roti. Lalu pedagang roti berkata, aku selalu beristighfar karena sesungguhnya istighfarku ini menghantarkan seluruh doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal bertakbir dan berkata, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi itulah sekelumit daripada kisah yang sangat masyhur yang sama-sama kita ketahui bahwa bagaimana rindunya seorang pedagang roti kepada Imam bin Hambal. Ternyata orang yang diusir oleh takmir masjid tersebut adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang tentu kehadiran Imam Ahmad bin Hambal itu tidaklah kebetulan, tetapi itu tentu atas dasar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saya sendiri dan kita semua untuk kita selalu melafazkan istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar 4 janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.